Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepala-kepala Serenang 3, juga Bapak Ibu dan Ibu Serenang 3 serta staf. Marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bermuamalah. Salam mari kita salawatkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu umatnya mendapatkan seperti yang kita inginkan. Baiklah, saya selaku pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup acara. Untuk acara yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah meningkat acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah di Tenang 3 dan segala hormat waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya banggakan, yang saya hormati, calon guru penggerak Pak Supriyadi SPD yang dalam hal ini akan melaksanakan pengimbasan, yakni desiminasi modul 1 ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Carenang 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini, di ruangan ini, di ruangan rapat ya Bapak Ibu. Artinya kita akan mendengarkan pemaparan dari sebuah pengimbasan atau desiminasi dari calon guru penggerak kita, yakni Bapak Supriyadi SPD, yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan, saya berharap dengan pengimbasan ini Bapak Ibu bisa mendengarkan, menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Pak Supriyadi. Setelahnya saya berharap juga, harapan terbesar saya Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan di sekolah, di kelasnya masing-masing, tentang budaya positif ini seperti apa, kemudian caranya seperti apa, cara penerapannya seperti apa untuk anak murid kita. Yang jelas saya sangat bangga sekali kepada Pak Supriyadi dalam hal ini yang akan memberikan kontribusi positif ya kepada rekan-rekan sejawatnya, khususnya di SDN Carenang 3 ini. Saya selalu mendukung, mensupport kepada Pak Supriyadi. Mudah-mudahan lancar, lulus dengan
Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi sambutan yang saya sampaikan di kepala sekolah. Selanjutnya untuk acara selanjutnya yakni acara inti tentang diseminasi atau pembahasan yang disampaikan oleh sumber kita dari Bapak Supriyadi. Nah, segala hormat waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga tenaga kependidikan SDN Carinang 3. Puji syukur hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi pembebasan budaya positif. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru semuanya untuk mengikuti undangan saya dalam rangka pembebasan budaya positif, di mana budaya positif ini memang sedang digalakkan oleh pemerintah kita. Dan kalau Bapak Ibu tahu, ternyata ini memang dalamnya itu sungguh luar biasa ya. Dan mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu semua sudah melaksanakan budaya positif ini. Tanpa panjang lebar, marilah kita ikuti pembebasan budaya positif ini. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman Bapak Ibu di dalam kelas masing-masing, karena pasti semua kelas itu memiliki cerita. Nggak panggil lagi ya, jadi udah lewat aja. Biasanya Pak Saleh yang pinter main pantun. Tapi intinya yang mudah-mudahan acara ini berjalan lancar Bu. Oh, pengen lama. Oke, ini kesepakatan kita ya. Seperti biasa, di mana setiap pertemuan kita harus ada kesepakatan supaya semua bisa berjalan lancar. Yang pertama yaitu kita harus saling menghormati, berikutnya hadir dengan penuh perhatian, kemudian berkolaborasi untuk kemajuan. Berbicara kita sudah dipersilakan, izin jika menggunakan ruangan, dan tentunya yang paling penting kita mengikuti dengan perasaan gembira. Gembira ya. Oke, untuk sistem materi, yaitu yang pertama mengantar budaya positif, kemudian yang kedua perubahan paradigma belajar, yang ketiga disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, ketujuh tiga restitusi, dan kedelapan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Cukup rangkumannya saja. Budaya positif, kita cari dulu arti dari budaya ya. Tentu kita sudah tahu semua bahwa budaya itu adalah segala daya dari budi yang cipta rasa dan rasa. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Yang kedua, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Jadi budaya positif adalah implementasi nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal itu adalah kebajikan yang sudah umum di seluruh dunia. Berikutnya perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila
Pembelajaran pada kamu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pak Yogi, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 ya. Tentu kita sudah tahu semua ya, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dan di sini dijelaskan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sampai semuanya ya, ini sudah kita tahu semua. Sekarang kita dengarkan tentang materi disiplin positif. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Aman. Disiplin kita menulis dan mengembangkan media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua, menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama di Cleveland ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik, sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan, godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman
atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah tuang sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm, kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita mau pakai helm karena kita sadar menggunakan helm adalah melindungi kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah, karena yang berubah hanya perilaku. Ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah ketika akarnya diperbaiki. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau berkomentar tentang video tadi. Silakan. Ya Pak, saya Ya. sekilas tadi memperhatikan bahwasanya keberhasilan anak secara akademik ternyata itu tidak menjamin ketika anak sudah dewasa. Ternyata akar permasalahannya itu adalah di disiplin positif ini. Jadi kurangnya disiplin positif guru waktu mendidik anak-anak tersebut, sehingga ketika anak sudah keluar dari dunia pendidikan, anak rentan untuk bisa diwarnai oleh saya sebut sebagai hiruk-pikuk dunia ya, begitu. Karena memang tidak tertanam dalam ketika dia di dalam pendidikannya tersebut. Jadi ternyata setelah saya memperhatikan video itu, disiplin positif ini sangat penting sekali ya diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu. Jadi bertahap semacam itu, sehingga dari 6 tahun itu bisa menjadi melembaga menjadi berurat akar dalam denyut nadi anak-anak murid kita begitu. Itu sih yang saya lihat Pak Supri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Ibu Kepala, itu sangat luar biasa ya. Mungkin ada rekan yang lain, Kang Hafid silakan. Langsung saja, jadi ingin memanfaatkan dua video yang barusan disampaikan itu ya, mengenai disiplin positif. Yang pertama itu ada tentang anak yang tidak memakai helm karena memang mereka takut akan terjadinya dilanggar gitu. Jadi belum tentu disiplin positif ini sangat penting sekali untuk peserta didik, karena kenapa? Di samping di luar wawasan dari guru, anak itu bisa menanamkan disiplin positif itu pada diri sendiri. Dan tidak harus selalu dalam pengawasan, karena memang selepas sudah terlepasnya dari lembaga pendidikan, nah itu bakal cikal bakal yang terjadi di masyarakat maupun di kalangan pada umumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hafid. Mungkin ada rekan yang lain mau menanggapi lagi untuk disiplin positif yang pertama. Silakan Bu Mimi, Pak Soleh atau Pak Yogi. Cukup? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Slide video yang berikutnya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa
Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik. Waktu habis liburan kita melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kemudian ada beberapa anak yang mengikuti upacara bendera tapi nongkrong terus. Kemudian langsung saya panggil, Bu. Langsung saya hukum gitu di depan anak-anak. Padahal kalau kita melihat video tadi kayaknya kurang menerapkan disiplin positif itu. Jadi harusnya ya jangan seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Jadi menurut Bapak yang tadi sudah dikatakan tadi tentang upacara ya. Iya. Nah, pada waktu itu sebenarnya semua guru itu berusaha dan semaksimal mungkin untuk menerapkan disiplin positif. Iya. Pokoknya mau di luar sekolah ataupun di dalam kelas ya. Dan saya pernah menerapkan ketika anak upacara. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini disiplin ketika berbaris di lapangan, ketika mengikuti upacara bendera. Nah, di situ saya punya solusi. Jadi anak yang mengikuti dengan baik, tidak bermain-main, saya kasih permen. Nah, begitu berikutnya, hari berikutnya bertambahlah, mengurangi sedikit anak-anak yang bersanda atau bermain karena di dalam kelasnya dibagi permen gitu. Mungkin mereka merasa, wah saya tidak kebagian nih kalau saya tidak rapih barisnya gitu. Nah, kemudian beberapa hari selanjutnya saya masih terapkan seperti itu, membagi permen dan akhirnya rapih. Kemudian tapi berikutnya setelah saya tidak membagikan permen, ternyata anak itu balik lagi. Kembali lagi seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya anak jadi lebih semangat upacaranya gitu ataupun belajar yang supaya lainnya. kesadaran dari diri timbul gitu ya. Ya, gitu. Bagaimana caranya sedangkan semua guru sudah pasti menerapkan disiplin positif itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin Bu Aap ada pengalaman yang menarik mungkin atau yang menantang dari disiplin positif ini? Menurut saya di disiplin positif ini semua guru juga pengen ya, anak muridnya, anak didiknya semua melakukan kegiatan yang sangat disiplin. Contohnya tadi upacara ya. Kita sudah berusaha para guru untuk membimbing anak-anak itu untuk berbaris dengan rapi. Tapi karena mereka belum ada yang namanya tanggung jawab
diri sendiri. Jadi kayaknya itu hal yang mustahil ya. Jadi belum adanya kesadaran diri sendiri. Itu aja. Terima kasih. Ya, berarti masih PR besar buat kita ya. Ya. Oke, mungkin Pak Saleh mau menanggapi pengalaman-pengalamannya, silakan. Ya, ini kan tadi dari uraian Bu Mimi itu kan tentang solusinya ya. Iya. Ya, solusi. Ya mungkin ada suatu ya usulan gitu. Artinya memang kita harus semua ini ya kayak kesepakatan Iya. untuk mengelola anak Iya. itu harus satu pintu. Iya. Satu pintu itu artinya kalau mau marah ya marah semua. Hmm. Kalau memang mau pelan, kayak yang di sini ini kan pelan nih. Iya. Ya artinya mah semua harus Semua sama. begitu. Jangan berbeda-beda. Iya. Soalnya nanti kalau ya kayak tadi tuh rancu kan. Nah, jadi kalau ada sebenarnya anak tuh kalau dimarahin pasti diam. Iya. Saya juga pernah di kelas 6 ya artinya satu gebrak meja saja sudah anak-anak takut sudah. Gitu tuh. Cuman tapi kan itu nggak boleh tuh biasanya kan. kelas 6 dan kelas 1 itu beda Iya biasanya. iya maksudnya itu untuk dimarahin. Iya. Ya maksudnya kan di situ juga dijelaskan tentang peserta didik itu kan beda-beda Iya. ya dari usianya kan. Artinya mungkin kalau dari sini arahannya berarti kita ya memang kalau saya usulannya gitu tuh. Jadi anak itu kalau ada masalah dipanggil tapi didiemin gitu Iya. tuh. Maksudnya nggak usah diomong, dia yang ngomong sendiri. Misalkan terlambat nih nggak boleh masuk, Iya. suruh di mana duduk, tapi dia biar bercerita kenapa Curhat Pak? Kita ya. pengen belajar Ki, pengen Iya. Ki. Biar nyampe begitu Kus. Kalau dimarah ya pasti masuk. Iya. Tapi itu berulang lagi. Nah ini kalau solusi ini seperti ini kalau kita sepakatnya gitu maksudnya anak itu tidak langsung dimarahin, tetapi dia yang harus bercerita dulu. Iya. Itu tuh baru kita arahkan Iya. gitu. Kayak gitu tuh kalau ini mah untuk ya mendisiplinkan berarti ya kita harus dari atas sampai bawah itu sama satu persepsi. Iya. Tuh, terima kasih. Ya, oke. Silakan mungkin Pak Yogi. Terima kasih tanggapannya Pak Saleh yang luar biasa. Oke, Pak Yogi silakan. Ya kalau dari saya mungkin saya tekankan dulu antara disiplin positif dengan disiplin saya. Iya. Yang saya pahami disiplin positif di sini adalah kesadaran diri dari dalam diri ya. Iya. Sedangkan di lingkungan kita itu anak itu harus disiplin biasa aja susah. Ya harus ada reward dan punishment. Iya. Ya harus ada hukuman dulu baru mereka nurut. Mungkin salah satu kendalanya harusnya ini tidak bisa dilakukan di lingkungan sekolah saja. Iya. Karena yang namanya disiplin positif itu harus dari pendidikan awal dulu, yaitu dari rumah. Dari rumah kemudian dari lingkungan sekitar masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah. Ketika kita diterapkan di lingkungan sekolah, itu kan kita di sekolah hanya ada waktu dari jam 7 pagi sampai mentok jam 12. Aduh itu aja berapa jam doang. Sedangkan di rumah itu waktu yang lebih banyak. Kalau misalnya kita bisa mengarahkan orang tua untuk satu suara lah, satu tujuan dengan menerapkan disiplin positif, insya Allah lebih mudah. Ya karena kendala kita di sini itu lingkungannya yang kurang mendukung. Misalnya kita di sini diterapkan lingkungan positif, di rumah orang tuanya sibuk kerja, anaknya main HP dibiarkan saja, main di sawah atau dimanapun dibiarkan saja, itu susah. Jadi mungkin kedepannya kita lebih menekankan, kita komunikasikan dengan lingkungan keluarga terutama, itu yang paling penting menurut saya. Karena disiplin positif itu ada pada diri dan merubah karakter. Disiplin pada diri itu mungkin yang paling sulit. Ya, itu saja sih. Oke, terima kasih kembali. Nah, segini di 3 restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dan Dosen tahun 2004. Apa sih segitiga restitusi itu? Ada berapa? Yang mana aja? Yaitu pertama, menstabilkan identitas.
kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Mustabilitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada modul sebelumnya, kita telah mengenal konsep restitusi untuk membangun disiplin positif di sekolah-sekolah kita. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan restitusi dengan menerapkan prinsip sisi 1 segitiga restitusi menurut Dayan Goshen. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas murid yang berbuat kesalahan, atau Dayan Goshen menyebutnya sebagai stabilize the identity. Untuk mendalami tahapan pertama ini, mari kita lihat cerita pendek berikut ini. Maaf Pak, saya tadi nggak ada kasuan. Sama ikut main. Mana kasar? Kenapa? Kamu juga ikut-ikutan nanti. Nakal sekali sampai kelas terjadi begini. Kalian sekolah mau main-main atau mau belajar? Ibu dan Bapak Guru, mari kita membayangkan kelanjutan cerita pendek. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak Guru, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi? Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak 2 cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya Mana tadi ikan nggak ada itu kasuan. Sama ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya di Adeo. Aldo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekas saya Bu. Iya, salah. Tapi sakit Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit Bu. Adeo, Norce, berbuat salah ibu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menginjil Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas, merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya,
kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau menggunakan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan, kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Lewat tahapan sisi 1 segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa salah ataupun gagal itu hal biasa, bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, yang membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih. Ibu dan bapak guru, tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid melakukan kesalahan. Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Dayan dosen ini dapat membantu kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan baik, mendampingi mereka mengambil pelajaran dari setiap suasana, termasuk ketika mereka Kok lekas suaranya? Tulisan berarti ya. Oke. Yang kedua, kita sampai yang ketiga ya. Biar nggak kita paham. Lawan dan caranya begini Pak Guru. Yang membaca memupeng. Pada modul kali ini kita akan memberikan pembelajaran mengenai cara menerapkan restitusi yang telah dirumuskan oleh Dayan dosen dalam segitiga restitusi. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Di modul yang lalu kita telah membahas satu segitiga restitusi, yaitu mencantumkan identitas. Di modul ini kita akan ini adalah keyakinan kelas ya, jadi nanti kita bisa terapkan. Kebetulan saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian membuat keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan jual pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Dan kebetulan semester 2 juga ada peninjauan. Jadi semester 1 itu
yang saya terapkan adalah pembuatan dari keyakinan kelas, di mana saya itu menghimpun nilai-nilai kebajikan yang dicurahkan oleh semua siswa, di mana caranya saya membagi not apa itu yang kecil-kecil itu ya, kemudian dituliskan masing-masing. Setelah itu ditempelkan, dibaca, kita ambil kesimpulan, dan kesimpulannya kemudian kita pampang di kelas. Jadi kalau misal para siswa lupa, kita ingatkan kembali bahwa kalau kalian melanggar, berarti kalian melanggar keyakinan kelas sendiri. Dan alhamdulillah untuk kelas 5 memang berbeda ya, pada waktu saya menangani kelas 3 memang mungkin pemikirannya juga sudah lumayan dewasa. Jadi pada saat diingatkan itu mereka langsung tersadar gitu. Beda kalau yang kelas rendah memang itu sangat berat. Walaupun diingatkan pasti sebentar lagi melakukan itu gitu. Kalau kelas tinggi insya Allah gitu bisa berjalan ya. Dan ini dokumentasinya ya, setelah semua sudah disepakati, kemudian saya tampilkan. Dan kebetulan juga materi ini ada di PMM. Jadi ini adalah umpan balik yang saya masukkan ke dalam PMM, dan foto saya yang dimasukkan ke dalam PMM. Alhamdulillah ini juga sudah keluar sertifikatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti dan lebih baik dari saya, karena tampilan saya masih terlalu sederhana, tidak mengerti Canva waktu itu, belum tahu apa itu Canva. Jadi saya hanya menggunakan Word saja gitu, Word langsung dijadikan PDF. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah mengenal Canva, saya yakin nanti tampilannya lebih bagus lagi. Dan kalau mungkin ada yang belum tahu, ada pakarnya di sini Pak Yogi. Saya juga sedikit-sedikit belajar dari Pak Yogi, alhamdulillah. Jadi pas ketika saya mengikuti guru penggerak ini, ya alhamdulillah gitu, tidak terlalu keteter dibandingkan pada waktu saya belum mengenal Canva. Oke, kita next. Alhamdulillah materinya sudah selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak puas ya dengan materi yang saya sampaikan, karena kalau lebih lengkap ada di Google, di YouTube, silahkan cari apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, bagaimana penerapannya, bagaimana contohnya, itu ada di situ semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dari penyampaian saya kurang begitu dipahami oleh Bapak Ibu, atau juga dari segala sesuatunya ya mungkin tidak memuaskan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semuanya yang sudah menyempatkan dalam pengimbasan modul budaya positif ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hatip, silakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, oleh Pak Supriyadi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita lakukan bersama ke depannya. Baiklah, untuk berikan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Ya, untuk menutup acara pada siang hari ini saya lupa untuk dengan melakukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tidak aku ucapan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
harus mengikuti kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang tahu? Ngacung silakan. Kenapa coba? Hah? Oke, kalau nggak ada Bapak jelasin ya. Kalau peraturan kelas itu muncul dari luar, bukan dari keinginan kita. Yang membuat peraturan itu sekolah atau bapak, itu namanya peraturan. Nah, kalau yang namanya peraturan itu dipaksa dari luar. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilaksanakan berdasarkan dari hati nurani kalian, ya. Jadi didorong oleh keinginan sendiri tanpa dipaksa. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri. Nah, keyakinan kelas ini kita bentuk berdasarkan aspirasi atau keinginan dari semua anggota kelas, yaitu kalian dan Pak Guru, ya. Nanti kita sepakati suara yang banyak itu apa gitu ya. Nah, sekarang akan Bapak persiapkan kertasnya ya. Silakan kalian tulis apa saja kebajikan atau nilai kebaikan yang perlu diterapkan di kelas kita. Meskipun kita sudah mempunyai kesepakatan kelas, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau mau diubah atau mau ditambah atau dikurangi atau mau tetap, silakan dituliskan ya. Saya ingin titik-titik gitu ya, silakan ditulis. Yang ada tampilannya bagian atas ya. Yang gini Bu Guru. Oke. Apa ya? Ya, saya ingin kelas itu bersih. Tidak apa-apa. Saya ingin kalau mau belajar berdoa, tidak apa-apa. Silakan diisi ya berdasarkan keyakinan kalian. Kira-kira apa nilai kebajikan yang ada dalam pikiran saat ini? Saya ingin spirit. Silakan maju ya yang sudah ya. Maju sini ke depan. Boleh tempel sendiri.
ini pada kenapa pada kebaru? Udah semua ini? Oke, duduk dulu ya. Oke, udah dulu. Silakan duduk. Nah, sekarang Pak Guru baca. Pertama, saya ingin belajar untuk pintar dan lebih pintar saya untuk kerja. Kemudian saya ingin kelas ini bersih. Saya ingin merubah peraturan sekolah di ulangan hingga menyontek. Saya ingin belajar, saya ingin memperubah, saya ingin bersihkan kelas. Saya ingin kelas bersih, saling bantu, saling menyayangi, saling berbuat baik, membuang sampah pada tempatnya dengan yang baik. Saya ingin bersama-sama menghias kelas. Saya ingin kelas ini bersih dan nyaman untuk belajar. Saya ingin belajar. Saya ingin kelas tetap bersih dan lebih baik. Dan saya harap teman-teman lebih baik. Saya ingin kelas ini bersih. Membuang sampah di tempat ini atau tong sampah. Keren. Saya ingin menyepakati kelas untuk mendekorasi kelas yang indah. Oke. Saya ingin teman-teman saya gotong royong bersama-sama. Saya ingin kelas ini bersih. Saya ingin belajar nyaman. Keren. Saya ingin belajar biar pintar. Saya ingin teman-teman saya ikut gotong royong bersama. Saya ingin kelas ini bersih. Saya ingin teman saya baik-baik semua. Oke. Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa seperti biasa dan kita belajar, kita istirahat, terus kita pulang dan melaksanakan berdoa. Habis itu kita piket bersama. Saya ingin kelas saya bersih, saya ingin menghias kelas, saya ingin teman saya sama saya bantu bersih-bersih. Saya ingin kelas ini nyaman, saya ingin sebelum belajar kita berdoa dan juga kita harus melaksanakan piket kelas. Saya ingin mendonasikan kipas nyaman apa? Mendonasikan kipas nyaman indah. Benar dia? Ya udah nggak apa-apa ya, intinya. Agung kira-kira pengen apa? Nggak apa-apa, pengen apa kira-kira Agung? Pengen belajar tertib? Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Nah, ini adalah kesepakatannya. Nanti ketua kelas berkoordinasi dengan wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara untuk menyimpulkan kesepakatan kelas itu ya. Pertama, kesimpulannya kita berdoa sebelum atau setelah kegiatan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua, kita sepakat untuk membersihkan ruangan kelas.
dengan bergotong royong. Yang ketiga, kita ingin kelas ini bersih dan nyaman. Jadi meskipun tidak piket, kalau ruangannya kotor ya disapu lah. Ini udah kesepakatan kita ya. Dan juga banyak yang lainnya. Nah, berarti kalau kita sudah memiliki keyakinan yang sama, kita harus tahu konsekuensinya. Ya. Nah, kalau misal kelas itu kotor, apa dampaknya kepada kita? Belajarnya tidak nyaman, itu konsekuensinya. Kalau belajar tidak nyaman, ilmu yang kalian pelajari itu susah untuk ditangkap. Ya, jangan mikirin pelajaran, mikirin ruangan bagian. Nanti belajar panas gerah, kan konon ya. Jadi lamun ruangan nyaman, enak belajar. Paham? Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah kita perbaiki. Dan ternyata isinya kurang lebih masih sama sebetulnya ya, seperti kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan. Oke, terima kasih. Dan berikutnya tolong ya, nanti dibuat di karton, nanti kita dokumentasikan ya, nanti kita dokumentasikan di foto. Paham ya? Paham ya? Setelah itu nanti kita laksanakan bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Nia Solha. Saya dari kelas 5, bimbingan Pak Guru Supriyadi. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab dan mandiri karena melaksanakan tugas atas kesadaran diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya dari kelas 5 bimbingan Pak Guru Supriyadi. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab dan mandiri karena melaksanakan tugas atas kesadaran diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hilda. Saya dari kelas 5 bimbingan Pak Guru Supriyadi. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya merasa lebih bertanggung jawab dan mandiri karena melaksanakan tugas atas kesadaran diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.